Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadia Kalesta dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perempuan pejuang dan siapa saja yang termasuk perempuan pejuang di Indonesia. Yang pertama ada Raden Adjeng Kartini. Nama Raden Adjeng Kartini tentunya kalian tidak asing lagi karena beliau adalah perempuan yang sangat mengagumkan. Pada setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan jasa-jasa pada bangsa Indonesia. Di masa perjuangannya, Kartini merasa ada banyak diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, terutama di bidang pendidikan. Bukan tanpa alasan, Kartini membentuk sekolah lantaran ia tertarik dengan kemajuan dan pola pikir perempuan Eropa setelah banyak membaca buku-buku, koran, dan majalah Eropa. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini harus mengakhiri perjuangannya sebagai pelopor emansipasi wanita. Temannya asal Belanda, Abbe Dadon, mengumpulkan semua surat-surat dan dijadikan sebagai buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911 dalam bahasa Belanda. Kemudian di tahun 1992, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abbe Dadon ini dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian yang kedua ada Cut Nyak Dien. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan nama Cut Nyak Dien karena namanya sering kali disebut dalam buku sejarah. Pahlawan perempuan Indonesia asal Aceh ini bertekad sampai akhir hayatnya dalam melawan Belanda. Hal ini lantaran kematian sang suami Ibrahim pada 29 Juni 1878 dalam pertempuran dengan penjajah. Lalu di tahun 1880, Cut Nyak Dien kembali menikah dengan Teuku Umar dan mereka bertempur bersama melawan Belanda. Namun 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur dan membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh dengan pasukan kecilnya. Keberadaan perempuan kelahiran 1848 ini memberikan pengaruh kuat terhadap rakyat Aceh sehingga membuat ia diasingkan ke Sumedang dan meninggal di sana pada tanggal 6 November 1908. Kemudian yang ketiga ada Martha Christina Tiahahu. Pahlawan perempuan Indonesia asal Desa Abudu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Saat ini usianya sangat muda sekali, yaitu 17 tahun. Martha sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Martha juga diketahui tak pernah absen dalam memberikan semangat pada kaum perempuan untuk membantu lelaki untuk bertempur. Di balik perjuangannya selama remaja, Martha harus ditinggal sang papa, yaitu Kapitan Paulus Tiahahu yang dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Martha pun mulai mengalami kesehatan fisik dan mental sampai akhirnya tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa di Pulau Jawa dengan kapal Everstan untuk kerjaan paksa di perkebunan kopi. Melemahnya kondisi Martha semakin memburuk selama di atas kapal. Hal ini diketahui lantaran dirinya yang tidak ingin makan dan diobati. Sampai akhirnya di tanggal 2 Januari 1818 Martha mengembuskan napas terakhirnya dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Lautan Banda. Yang keempat ada Cut Nyak Meutia. Cut Nyak Meutia juga merupakan pahlawan perempuan Indonesia yang berasal dari Aceh. Perempuan kelahiran 1870 ini awalnya turut bersama sang suami, Teuku Muhammad, dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun sang suami berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905.
Kemudian Cut Nyak Meotia kembali menikah dengan Pang Nang Roe dan keduanya bertempur bersama melawan Kopres Merek House. Namun pada tahun 1910 Cut Nyak Meotia harus kembali kehilangan sang suami. Pada Nang Roe gugur pada 26 September 1910, tetapi Cut Nyak Meotia berhasil lolos dan terus melakukan perlawanan bersama dengan pasukan yang tersisa, hingga akhirnya berkata lain, Cut Nyak Meotia gugur pada tanggal 24 Oktober 1910. Kemudian nomor 5 ada Raden Dewi Sartika. Tak hanya Kartini, Raden Dewi Sartika juga menjadi pahlawan perempuan Indonesia memiliki kepedulian dengan pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika telah berhasil mendirikan sekolah bernama Sekolah Isteria di Pendopo pada 16 Januari 1904. Dewi Sartika ini tak hanya laki-laki saja memiliki pendidikan, perempuan pun juga harus setara agar bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Kemudian di tahun 1910, sekolah ini diganti nama menjadi Sekolah Keotamen Isteria di tahun 1910 dan berubah menjadi Sekolah Raden Dewi pada September 1929. Karena jasanya dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi, Dewi Sartika dianugerahi gelar Order Van Orange Nassau. Tak hanya itu, Dewi Sartika juga diakui sebagai pahlawan nasional pada 1 Desember 1966 sebelum mengembuskan nafas terakhirnya pada 11 September 1947. Kemudian nomor 6 ada Maria Walanda Maranis. Jika Kartini dan Dewi Sartika merupakan pahlawan perempuan Indonesia dari Jawa Barat, ada pula pejuang emansipasi kaum perempuan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maranis. Perempuan kelahiran 1 Desember 1872 ini juga berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Setelah sempat bersekolah di sekolah Melayu di Maubi, Minahasan Utara selama 3 tahun dan tak bisa menjatuhkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Maria akhirnya mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurannya atau PIKAT untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Melalui PIKAT, kaum perempuan pribumi dikembalikan berbagi ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Selama hidupnya, Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada 22 April 1924. Selanjutnya ada Malahayati. Satu lagi pahlawan perempuan Indonesia asal Aceh. Malahayati merupakan perempuan kelahiran Aceh Besar pada tahun 1550. Dengan ketangguhan dan keberanian Malahayati memimpin 2000 orang pasukan atau janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hatinya, Malahayati bersama pasukan bergerak melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman yang terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya tersebut, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana. Namun sayangnya pada 1615 Malahayati harus gugur ketika sedang dalam misi melindungi Teluk Kreung Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Castro. Keberanian dapat dijadikan contoh bagi anak-anak saat ini. Yang ke-8 ada Rasuna Syahid.
Pahlawan perempuan Indonesia kelahiran Jakarta bernama Hajah Ranga Rasuna Syahid atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Syahid juga menjadi pahlawan perempuan yang berjuang bersama hak antara perempuan dan laki-laki. Menurut Rasuna, kaum perempuan tak hanya dapat dari hasil pendirian sekolah tapi juga harus berjuang dalam politik. Rasuna terus menjalankan perjuangan dengan berbagai pidato politik dan dalam membela negara. Namun berkat pidato yang mengecam pemerintah Belanda, ia berkenan hukum Spekdelich, yaitu hukuman kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda. Rasuna Syahid tertangkap bersama temannya Rasmina Ismail dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932. Setelah Indonesia berhasil merdeka pada tahun 1945, Rasuna Syahid kemudian aktif menjadi Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS. Rasuna Syahid juga sempat menjadi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya, yaitu pada 2 November 1965 akhirnya penyakit kanker darah yang dideritanya. Kemudian yang ada Andi Depu. Terakhir pada Andi Depu, pahlawan perempuan Indonesia dengan nama lengkap Andi Depu Maharadia Balanipa yang merupakan pejuang asal Tinambung melewati Mandar, Sulawesi Barat. Berkat kedua kekuatan dan kegigihannya, Andi Depu berhasil mempertahankan wilayah dari penakluk Belanda. Tak hanya itu, Andi Depu juga dengan berani mengibarkan bendera merah putih saat pasukan Jepang datang di bandara pada tahun 1942. Keberanian Andi Depu yang dapat dicontoh ini kemudian dianugerahi bintang Mahaputra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menganugerahi gelar pahlawan nasional pada Andi Depu dan 5 tokoh bangsa lainnya yang bertulis pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1123 TK tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Yang terakhir ada Nyi Ageng Serang, salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dan adalah Raden Ajeng Kustiah Mulangningsih Retno Edi atau dikenal dengan Nyi Ageng Serang. Perempuan kelahiran 1752 ini merupakan anak dari Pangeran Natapraja dan melawan penjajah bersama papa dan kakaknya. Kiai Ageng Serang bersama keluarganya ia harus mengorbankan semangat dalam membela rakyat dan dipicu oleh kematian kakaknya karena membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono I yang dibantu Belanda. Meski sang papa, kakak, serta sang suami gugur lebih dahulu dalam perjuangannya, Nyi Ageng Serang dengan berani tetap memimpin pasukan yang tersisi di usia 73 tahun. Keberanian dalam kebahanan Nyi Ageng Serang juga mendapat pengakuan dari Pangeran Diponegoro karena berhasil menyusun strategi hingga dipercaya menjadi salah satu penasehat. Namun, setelah perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria yang dideritanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf.